Woi Rama, kenapa lo? Tai sedih gitu, diputusin pacar lo di dalam. Enggak, Han. Gue lagi nungguin kabar aja nih. Waduh, kabar siapa itu? Cewek baru kan? Gue lagi nungguin kabar dari HRD, bro. Udah berapa minggu ini kan gue lagi ngelamar gitu kan. Tapi statusnya review mulu. Ya elah mah hari gini masih ngelamar di tempat yang habis ghosting. Nih lu coba pakai nih website workflow.xyz nih yang sudah terjamin. Emang gimana bedanya yang kayak yang saya lamar? Yang Ini lu bedanya. bisa lihat nih di sini ada fitur anti ghosting bro. Kalau lamaran lu nggak direspon dalam 7 hari, lu dapat poin kompensasi bro atau boost profile gratis. Jadi HRD-nya dipaksa gercep. Woi, serius. Ini valid nggak infonya nih dari lo Nindra? Gue lagi Valid langsung coy, itu gabung nih. valid, valid. Valid banget coy. Buruan daftarkan, kau lihat link tuh workflow EGZ, ketik login, kasih lihat nggak fitur-fiturnya. Oke Han. Di sini kita bisa lihat nih workflow.xyz ini ada apa aja nih. Sebelumnya kita lihat nih ada email sama password. Kalau lu udah punya akun, lu bisa langsung masuk nih mah. Tapi kalau lu belum punya, lu bisa klik daftar di sini. Nah, ini tampilan saat lu mau daftar akun nih mah, mau buat akun. Lu bisa isi nih di sini nama, email, password lu, dan lu bisa milih nih, lu mau pilih sebagai role apa nih di dalam website ini. Lu mau melamar sebagai apa. Kalau udah, kita bisa klik langsung daftar nih mah. Nih, ini data diri lo nih. Mulai dari nama, email, password, lu mendaftar sebagai pelamar nih. Lu bisa ngisi alamat, nomor telepon, dan lu awal-awal isi nama dulu nih, nama lengkap lu. Email lu apa, email yang bisa dihubungi yang pasti. Lu Oke, bisa oke, buat Bang. password lu. Nih, lu bisa isi alamat lu, nomor telepon yang bisa dihubungi. Nih, lu bisa klik daftar nih langsung kalau lu udah lengkapin data berikut. Nih, ketika lo udah daftar, sebelumnya lu ada opsi di atas kanan nih, ada edit profile. Di edit profile ini lu bisa lihat nih, apa saja sih yang bisa lu update atau ada yang salah dan lu ubah. Nah, di sini tempat tanggal lahir lu nih, belum ada nih. Bisa diisi nih, sesuai tempat lahir lu di mana dan tanggal lahir kapan. Nih, ketika lu udah lengkapin, lu bisa update profile nih mah di sini. Kalau lu udah merasa betul nih di sini, mulai dari alamat, nomor telepon, sama foto profile lu. Opsional ya bro itu foto profilnya. Lu bisa update nih di sini. Nah, ketika lu udah update, lu bisa cek lagi nih apakah udah ke-update atau belum nih. Nih, yang tadinya nggak ada tempat tanggal lahir, setelah lu update udah tersedia kan, bro? Oke, berarti profil lu udah ke-update nih. Kita bisa kembali. Nah, di sini lu bisa memilih nih perusahaan mana nih yang cocok untuk karir lu ke depannya. Misal lu ngemilih engineer, boleh nih, bro. Untuk lihat detailnya engineer ini. Nih, ada lokasi perusahaannya di mana, bidang yang dibutuhkan, deskripsi dari perusahaannya, dan lu bisa ngirim nih berkas-berkas yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, seperti berkas lamaran dan portofolio lu. Coba nih, lu kirim nih berkas lamaran lu dengan portofolio. Nah, oke kan, lu udah ngisi di sini, tinggal lu klik kirim lamaran lu. Nih, ketika lu udah ngedaftar tadi, nah itu akan langsung ketampilan notifikasi lamaran, bro. Di sini ada eh, informasi nih, nama pekerjaan yang lu pilih, perusahaan lu yang lu pilih, dan status
status lamaran lu. Di sini lamaran lu sedang menunggu keputusan. Berarti di sini lu sedang menunggu perusahaan terkait, bro, untuk memverifikasi lamaran lu. Oke, oke, oke. Jadi sesimpel daftar, lengkapin profile, lalu pilih lowongan, terus tuh tinggal tunggu ya Betul lah, betul banget, status bro. lamarannya gimana. Betul, betul. Di sini Iya sih. simple deh, sangat fleksibel dan memudahkan bagi yang ingin melamar, bro. Oke bro, paham bro. Keren, keren. A few moments later. Biasa lah. Bro, aku ada perusahaan nih yang mau aku daftarin ke lowongan perusahaan online. Ada nggak sih bro website yang menyediakan jasa itu? Bro, lu tepat banget nih nanyain ke gua. Ada nih website yang sangat super duper berguna untuk perusahaan lu. Lu coba ketik deh, workflow.xyz. Ya, lu klik login, bro. Nah, ini Oh bro. ini ya bro. Iya, bro. Lu bisa nih, ada opsi nih. Kalau lu udah punya akun, lu bisa langsung masuk. Kalau lu belum punya akun, lu bisa klik daftar di sini tuh, bro. Ya, yang tulisan biru Jadi itu. saya daftar dulu ya bro. Iya, bro. Nih, bro, lu bisa isi nih sesuai perusahaan lu. Oh jadi ini role sebagai ya bro. Iya, itu lu milih sebagai apa nih di sini Jadi daftarnya. aku pilih perusahaan ya. Iya, bro. Ini, bro, lu bisa lengkapin nih dengan data diri sebenarnya nih, mulai dari nama lengkap perusahaan lu, email lu. Bentar ya bro, saya isi dulu ya. Oke, bro, aman. Nah, perusahaan apa nih yang mau lu pakai? Deskripsi nih, bro, perusahaan lu apa nih? Jelasannya. Oke, bro, Ini setelah langsung aku klik daftar ya bro. iya, bro, setelah lu udah lengkapin semuanya, lu bisa langsung daftar tuh. Lu klik aja tinggal. Iya bro. Oh jadi ini ya bro untuk dashboard perusahaan saya ya. Iya, bro, ini dashboard awalnya, bro. Ada total lowongan, total pendaftar, sama lowongan aktif. Jadi bagaimana bro untuk masukin lowongan saya ke sini bro? Itu, bro, di atas kanan itu ada tambah lowongan. Lu bisa klik di sana, bro. Nih, Oh di sini ya bro. iya, bro, betul banget, bro. Lu bisa isi nih, Ya, bro. coba Lowongan aku isi dulu ya. Oke. Bisa isi nih deskripsi dari lowongan lu. Oke, bro, kalau lu udah yakin, bro, dengan isian data lu bisa langsung simpan lowongan, bro. Iya bro, coba aku simpan lowongan ya. Oke, bro, coba aja. Nih, bro, lowongan lu udah tersedia nih, bro, di website tersebut. Nih, bro. Jadi orang-orang misalkan daftar di sini, lowongan aku langsung tertampil di depan ya bro. Iya, bro, tapi sebelum itu lu bisa mengedit nih, bro, dari lowongan lu tadi. Misalnya lu ada kekeliruan atau apapun itu, lu bisa mengubah nih di sini dengan mengupdate-nya. Iya, bro. Nah, lu di sini juga bisa melihat nih total pendaftar lu tuh dari itu tuh. Nih, Oh, jadi lu bisa melihat nih ada berapa orang nih yang udah ngedaftar ke perusahaan lu. wah, udah banget ya bro untuk websitenya.
Iya bro, website Workflow XYZ ini bukan hanya mudah bro, tapi sangat efisien bro dalam membantu perusahaan dalam mendaftarnya di sini bro. Jadi ini sangat berguna bro untuk masyarakat luas. Wah, terima kasih ya bro untuk rekomendasi website workflow.xyz ini. Oke bro, sama-sama bro. Indra, ini kan lo tadi udah jelasin website yang lamaran lowongan kerja kan. Itu udah keren banget sih. Tapi gue di sini mau nanya nih, gimana sih sistem kayak adminnya sih? Takutnya kan apa yang lo sampaikan tadi nggak sesuai ya, nggak sesuai kan apa yang gue perhatiin. Gitu sih. Oke bro, kalau untuk masalah admin, nih kenalin nih teman gua nih Farhan. Dia udah hafal banget bro luar dalam website tersebut. Silakan bro Farhan. Wah, terima kasih untuk Indra ya sudah mengingatkan itu pertama pertanyaan bagus banget tuh untuk admin workflow ya. Untuk admin di sini, terutama untuk teman-teman Rama tadi yang bertanya, di dalam website workflow itu tentu sudah disediakan laman untuk dashboard admin. Di sini admin bisa langsung login ya dengan email yang tersedia sama password yang lu sudah masukin. Kalau lu belum punya password nanti bisa hubungi admin website saja. Dan bisa tinggal ya klik login masuk. Nah, di sini ada 3 visualisasi penting untuk dashboard admin. Di mana lo bisa melihat jumlah pelamar dan data pelamar yang sudah mendaftar, perusahaan-perusahaan yang sudah terlibat dalam website lo, serta lowongan-lowongan yang sudah tersedia yang tentunya tadi sudah disediakan oleh perusahaan-perusahaan terkait. Nah, untuk untuk sebatas itu saja mungkin dashboard admin, nanti belum ada pengembangan lebih lanjut, mungkin nantinya ke depannya tidak menutup kemungkinan tentunya website workflow akan berkembang tentunya. Ya, nggak batas itu aja sih. Untuk pemrograman gimana pendapat nih? Oh, udah ngerti sih dari alur bisnis atau alur sistemnya sih bagus. Itu sih yang gue tanyain sebatas itu aja. Takutnya kan kayak yang udah-udah gitu kan sistem di website-website lain kayak gitu. Thank you, Bro Farhan. Oke ya, mana aja. Ya, 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kelompok kami yaitu saya sendiri Rama Antonius yang akan mengawali dari presentasi ini yang menjelaskan di proyek capstone kami yang berjudul Sistem Informasi Lowongan Kerja WOKWO sebagai jembatan antar pelamar dan dunia usaha atau industri. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan skop proyek atau ruang lingkup proyek yang kami bangun. Yang pertama yaitu penggunaan sistem yang kami bangun di sini mencakup 3 jenis pengguna utama. Yang pertama yaitu pelamar, yang kedua instansi atau perusahaan, yang ketiga admin untuk pengelola dari pihak kampus lembaga. Kemudian untuk fitur pelamar, yang pertama itu untuk melihat daftar lowongan kerja yang terbaru, kan kemudian melakukan pendaftaran untuk akun, kemudian untuk login juga, dan mengisi plov. Ulang-ulang anjing, libet aku. Apa potong we. Anjing, Edit we. eh, jeda dulu Han. Nah terus, oke. Terus lanjut. Oh, dari itu be, Nah, yang dari judulnya be, langsung judul. Yang berjudul kedua, itu be. yang berjudul proposal, yang berjudul Sistem Informasi Lowongan Kerja WORKPO antara pelamar dan dunia usaha atau industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan skop proyeknya, ruang lingkup dari proyek kami. Yang pertama, penggunaan sistem ini mencakup 3 pengguna utama, yaitu pelamar, baik itu masyarakat umum, pencari kerja, ataupun mahasiswa atau fresh graduate.
Yang kedua yaitu instansi atau perusahaan yang menyediakan lowongan kerja. Kemudian admin dari sistem ini sebagai pengelola dari pihak sistem atau pengembang aplikasi. Yang kedua, fitur untuk pelamar, yang dimana untuk melihat daftar lowongan kerja terbaru, melakukan pendaftaran akun dan login. Kemudian lagi mengisi profil pelamar, mengunggah berkas persyaratan seperti CV, dokumen pendukung, berkas lamaran, atau lain sebagainya. Kemudian melamar lowongan secara online, bisa melihat status lamaran, dapat dipantau seperti status diterima atau ditolak, ataupun sedang diproses. Dan setelah itu menerima notifikasi atau informasi dari pihak instansi yang terkait. Kemudian fitur untuk instansi atau perusahaan. Di sini yang pertama login sebagai penyedia lowongan, kemudian menginput dan mengelola informasi lowongan akan di-apply, kemudian melihat data pelamar, melakukan verifikasi dan seleksi pelamar. Kemudian mengubah status lamar itu sendiri. Dan terakhir memberikan notifikasi kepada hasil seleksi itu pada pelamar. Yang kemudian keempat untuk admin, itu mengelola data pengguna seperti pelamar atau instansi tadi, baik itu akun pengguna. Kemudian mengelola kategori lowongan ini, memantau seluruh proses pendaftaran dari lowongan. Kemudian menyediakan laporan rekap data lowongan dan pelamar. Ketiga batasan dari sistem ini yaitu sistem hanya menangani pendaftaran lowongan, manajemen data pelamar, dan proses seleksi administrasi. Kemudian selanjutnya sistem tidak menangani proses wawancara langsung. Sistem tidak membuat penjadwalan otomatis antar pelamar dan perusahaan. Sistem tidak mengelola kontrak kerja atau payroll. Selanjutnya proses perusahaan hanya dapat mengakses data pelamar yang melamar ke lowongan kerja mereka. Pelamar wajib mengunggah dokumen sesuai format yang ditentukan oleh sistem atau pengguna instansi penyedia lowongan. Di sini untuk yang keenam, kami menggunakan teknologi sebagai untuk namanya yaitu menggunakan PHP. Untuk framework kami menggunakan Laravel. Untuk database kami menggunakan MySQL, dan metode pengembangannya yaitu waterfall. Nah, kami juga di sini untuk melakukan deployment juga melakukan posting di website-website yang direkomendasikan oleh dosen kami. Kemudian ketujuh, output yang dihasilkan aplikasi website pendaftaran lowongan kerja berbasis sistem informasi untuk masyarakat yang luas. Kemudian laporan hasil pengembangan sistem, analisis, desain, implementasi, dan pengujiannya. Kemudian dokumentasi alur proses, flowchart, ERD, use case, dan DFD. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari scope proyek kami yang berjulur Sistem Informasi Lowongan Kerja Workforce sebagai jembatan antar pelamar dan dunia industri atau usaha. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Farhan, bagian dari kelompok ini. Di sini tugasnya saya berfokus untuk mentransformasikan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya untuk menjadi spesifikasi teknis yang lebih nyata, yang jelas terperinci. Di fase ini, perhatian utama saya itu terletak pada 3 aspek krusial, yaitu arsitektur pembangunan sistem,
perancangan antarmuka penggunaan user interface itu memperjelas logika sama visualisasi rancangan. Saya manfaatkan standar model UML tentunya, Enfield Modeling Language secara spesifik saya menggunakan use case dan interaksi pengguna seperti activity diagram itu mendetailkan alur logika proses khususnya pada prosedur pengajuan. Di sini manajemen data saya menyusun entity relationship diagram (ERD) untuk menggambarkan hubungan antara entity secara presisi dengan perancangan struktur. Saya bertujuan agar sistem workflow ini tidak hanya solutif dan memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga memiliki arsitektur yang fleksibel untuk pengembangan lebih lanjut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enrique Andriawan. Saya bagi kelompok Vision Project ini. Jadi tugas saya di Project Capstone ini adalah develop aplikasi workflow, yang berarti saya mengoding. Jadi untuk link GitHub-nya ada di Trello, itu di bagian sini. Jadi langsung diklik. Dan untuk bagian filenya tinggal di download dan hasilnya akan jadi seperti jadi untuk hasil dari link GitHub yang saya berikan, yaitu hasil untuk tampilan seluruh website workflow. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Indra Irila, saya bagian dari kelompok Capstone ini. Saya akan menjelaskan tugas dan peran saya dalam membuat proposal ini. Saya mencakup tinjauan pustaka sampai ke alur bisnis dari proposal kami. Alur bisnis proposal kami atau BPMN kami dapat dilihat pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan BPMN dari website kami, BPMN Workflow. Didahului dengan dimana aktor yang pertama yaitu calon karyawan atau calon pekerja. Jadi calon karyawan di sini pertama-tama bisa melakukan pengajuan akun. Jadi di sini calon pekerja bisa mendaftar di sistem rekrutmen kami dengan membuat akun baru, mengisi data diri seperti nama, email, nomor telepon, dan password. Selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan verifikasi dan login. Setelah pendaftaran, calon peserta atau calon pekerja melakukan verifikasi akun, biasanya melalui email, dan kemudian login ke sistem. Selanjutnya, calon pelamar atau calon pekerja itu mencari dan memilih lowongan pekerjaan sesuai dengan minat masing-masing, dan dilanjutkan dengan menyiapkan berkas pendaftaran, apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait. Selanjutnya dengan mengirimkan lamaran ke perusahaan terkait. Saat mengirimkan ke perusahaan terkait itu akan menunggu keputusan, di mana tanda timer di sini dimaksudkan untuk menunggu. Keputusan sini ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Untuk opsi diterima dari perusahaan tersebut itu akan dilanjutkan dengan menerima info lebih lanjut dari perusahaan. Jadi perusahaan nanti memberi info kepada calon pekerja atau calon pelamar. Untuk opsi ditolak itu calon pekerja bisa mengajukan lamaran baru di tempat lain dengan misal dia memilih iya untuk mengajukan baru, dia akan balik lagi mencari dan memilih lowongan pekerjaan yang lain. Jika tidak, dia langsung selesai. Untuk BPMN perusahaan, prosesnya dimulai dari yang pertama melakukan pendaftaran akun, di mana pihak perusahaan bisa mendaftarkan akun dengan mengisi data diri dengan lengkap seperti password, email, dan lain-lain. Setelah mendaftarkan akunnya, pihak perusahaan akan dialihkan ke dashboard website, di mana di dashboard tersebut pihak perusahaan bisa membuat lowongan kerja baru untuk menginfokan lowongan apa saja yang ditawarkan. Setelah lowongan dipublikasikan, maka perusahaan bisa menerima
pengajuan dari calon pekerja, yaitu di status terima berkas peserta. Setelah pihak perusahaan menerima berkas peserta, pihak perusahaan bisa mereview berkas tersebut apakah sudah sesuai kriteria perusahaan atau belum. Di sana juga pihak perusahaan selanjutnya akan memberi keputusan berkas calon pekerja tersebut akan diterima atau ditolak. Jika diterima, berkas tersebut akan dikirimkan keputusan dan instruksi lanjutannya kepada calon pekerja. Jika ditolak, pihak perusahaan akan mengirimkan notifikasi penolakan dan dilanjutkan dengan selesai. Pada bagian admin, proses alur bisnisnya dimulai dengan mulai proses. Jadi di sini admin bisa login akun, sudah mempunyai akun. Di sana admin bisa menerima dan memverifikasi akun pendaftar seperti calon pekerja atau calon perusahaan. Selanjutnya di sini admin bisa memantau pengajuan lowongan baru, mulai dari lowongan pekerja atau pengajuan dari perusahaan. Yang ketiga selanjutnya lagi itu admin bisa memantau proses lamaran, dan selanjutnya admin bisa memantau laporan pendaftaran atau mengelola laporan pendaftaran di akun tersebut. Selanjutnya entas atau berakhirnya peran dari admin tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian penjelasan singkat BPMN dari kelompok saya, workflow saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun never refused to shine,